wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sejumlah pejabat pemerintah Israel mengaku mendapat serangan digital dari orang-orang pro-Palestina, salah satunya dari Indonesia. Media Israel Ynet News melaporkan para menteri dan pejabat beberapa hari belakangan menerima ribuan panggilan telepon, pesan WhatsApp, SMS hingga pesan di akun media sosial. Mereka mendapati pesan-pesan bernada ancaman, kutukan, cercaan, dan seruan seperti "kami akan membunuhmu dan keluargamu" serta "bebaskan Palestina". Apa dampak gempuran netizen RI kepada akun-akun para pejabat dan menteri Zionis Yahudi? Apa tren cywar netizen Indonesia lawan Zionis perlu didukung warganet seluruh dunia? Apakah serangan warganet RI tamparan keras bagi para penguasa dunia muslim? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Terbaik, Bung Hanif. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik, Bung Hanif, dan kali ini tentang gerakan aktivis online Indonesia yang tergabung dalam pasukan Julid Fisabilillah menjadi kekuatan yang terus bertambah besar dan mendunia. Setelah Indonesia dan Malaysia, lalu Turki juga siap bergabung menjadi skuad baru pasukan Julid ini. Apakah ini kabar baik atau sebaliknya, Bung Hanif? Ya, ini kalau kita amati juga merupakan kabar baik ya. Yakni ketika terjadinya revolusi digital, ketika orang itu juga memiliki kebebasan berpendapat dan juga memiliki ruang untuk kita bisa bersuara, maka ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Apalagi ini kepada pembelaan terkait dengan Palestina yang memang kalau kita mengamati di situ merupakan sebuah agresi militer dan juga penjajahan ya, yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dan kabar ini juga tentunya saja ya, kalau kita amati beberapa tahun sebelumnya yang memang belum marak dengan dunia media sosial, tentu ini menjadi angin segar bagi sebuah perjuangan yang lain, perjuangan yang bukan dalam bentuk terjun ke medan pertempuran yang ini hadir secara fisik, tapi kepada sebuah perjuangan membentuk sebuah opini umum. Dan ketika opini umum ini dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kepedulian, kemudian tanggung jawab, dan juga sebagai sebuah lahan perjuangan secara digital, maka opini umum terkait dengan pembebasan Palestina, kemudian agar Israel itu juga mundur dan juga membuat dunia ini semakin terbuka, maka ini adalah kabar baik. Dan kabar baik ini tentu disambut oleh orang-orang muslim tentunya yang memiliki kebutuhan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan tentu kalau kita cermati lebih mendalam, maka ini adalah saatnya. Ini menunjukkan bahwasanya persatuan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan tentu ini juga sangat membantu saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka pun juga mengirimkan ucapan terima kasih ya dengan bantuan yang sudah diberikan. Seperti itu, Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, juga dikabarkan netizen Indonesia dikenal terbilang ahli dalam dan berburu dalam akun-akun sosial tentara Zionis tersebut. Setiap harinya netizen berhasil mengumpulkan akun-akun X, Instagram, Facebook, TikTok hingga Ome TV tentara Zionis tersebut. Bahkan netizen juga tak jarang berhasil mendapatkan nomor telepon dari tentara Israel. Serangan umum para netizen berdampak signifikan bagi Zionis Yahudi menurut Anda, Bung Hanif? Ya, ini serangan yang cukup signifikan ya, yang memang mungkin belum pernah tergambar sebelumnya ya. Jadi orang kan biasanya menggunakan media sosial itu untuk publikasi diri, misal status, kemudian menceritakan segala macam aktivitasnya. Bahkan yang paling mengerikan ketika netizen yaitu menyerang habis-habisan, ya tentu ini menjadi sebuah pukulan telak ya bagi pejabat
maupun tentara militer ya, Israel. Dan kalau kita lihat ya sikap-sikap julid ya ataupun juga ya nakal ya dalam tanda kutip secara verbal ya itu juga menurunkan secara psikologi bagi orang-orang Israel atau juga pasukannya juga mengalami kegentaran. Dan sekali lagi ini juga patut kita apresiasi bahwa medan perjuangan itu tidak hanya di dalam dunia nyata, yakni terjun ke medan jihad ya, tapi juga ada yang namanya istilah baru julid fisabilillah. Dan ini nampaknya juga netizen memiliki sebuah kekuatan besar yang ini bisa membentuk sebuah opini yang tentu opini ini tidak main-main. Dan kalau opini ini bisa dipegang oleh global dalam artian yakni ketika netizen itu bersatu, maka tidak lama lagi juga kemerdekaan Palestina itu bisa didapat. Nah, di sisi lain juga terkait dengan perang secara digital ini ya melalui kejulitan netizen kepada akun-akun, kemudian nomor WA dan sebagainya itu ada istilahnya dirujak ya. Jadi mereka ada istilah dirujak untuk dibanjiri dengan komentar-komentar ataupun juga dengan nada-nada sumbang. Nah, sehingga ini patut sekali lagi mendapatkan sebuah ruang dan ruang publik ini belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Maka ya manfaatkan ya, mumpung ada wahana ini ya. Karena penyedia media sosial pun juga tampaknya ketar-ketir ya. Mereka kadang-kadang melarang satu kata-kata khusus ya atau juga memban ya, memblok akun tertentu yang kaitannya dengan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dan tentu sekali lagi terus gelorakan hal-hal ya kaitannya dengan julid fisabilillah. Seperti itu Mas Anggi. Baik, juga dikabarkan kekejaman Zionis Yahudi itu di Gaza Palestina memicu semakin banyak orang tergerak untuk berjuang mendukung Palestina. Mereka tertarik menjadi pasukan melawan Zionis di dunia maya. Apakah serangan netizen RI merupakan tamparan keras bagi para penguasa dunia muslim seakan impoten menghadapi aksi-aksi jahat genosida Zionis kepada warga Gaza, Bung Hanif? Ya, ini tampaknya sebuah perlawanan baru ya. Jadi ketika kita melihat penguasa negeri-negeri kaum muslimin itu kan sibuk ya dalam berdiplomasi, sibuk dalam konferensi, kemudian sibuk dengan sidang dan sebagainya, kemudian juga mendesak untuk resolusi gencatan senjata. Tapi apalah daya, ya, ternyata hal-hal seperti itu belum mampu menghentikan kebiadaban ataupun juga genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, karena kita melihat potensi ya masyarakat publik dalam hal ini yang ingin turut serta dalam berjihad ya melalui media sosial katakan ini karena makna jihad itu kan sebenarnya perang ya. Jadi kalau kita amati dengan ya, turut berperang serta dalam di dunia digital maka ini juga merupakan pukulan telak ya bagi penguasa-penguasa yang belum mampu menghentikan agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan tentu kalau kita cermati lebih mendalam lagi, maka kita akan menemukan bagaimana potensi umat ini yang sebetulnya luar biasa ya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Dan kita dengan media sosial tampaknya ada era keterbukaan informasi. Kita bisa menepis mana yang hoax, mana yang sesuai fakta. Dan kaitannya dengan kejadian yang ada di Gaza, Palestina ini kan publik dikemparkan ya, sebagaimana yang kemarin terkait dengan waktu gencatan senjata, ada pertukaran tawanan, ya, bagaimana perlakuan Hamas kepada tawanan, ya, itu sungguh humanis, ya, itu juga mendapatkan apresiasi, bahkan disiarkan ke publik, ya, media-media pun mengulas baik media mainstream atau yang lain. Nah, sebaliknya tawanan, ya ini yang ditawan oleh Zionis Israel, ada yang mengalami kecacatan dan sebagainya. Yang ini malah menimbulkan ya simpati balik ya simpati itu lebih kepada pasukan Hamas dibandingkan kepada Israel dan ini juga membuktikan bahwa ada ruang yang selama ini kaitannya dengan konflik yang ada di Gaza ini yang tertutupi. Namun saat ini siapapun bisa memberitakan itu ya. Kamera ada di mana-mana ya, langsung merekam kemudian share secara luas
baik itu warga Palestina yang ada di sana ataupun warga Palestina yang ada di luar negeri. Mereka semua bersatu. Dan sekali lagi, kalau ini tidak cepat-cepat diambil oleh penguasa, maka penguasa itu tidak akan mendapatkan simpati lagi dari rakyatnya. Dan sekali lagi, netizen itu memiliki cara tersendiri ya untuk mereka memperjuangkan, untuk mereka bersatu dalam satu opini publik. Dan ini juga membuktikan sekali lagi, ketika penguasa itu tidak bisa diharapkan, maka sebenarnya rakyat itu bisa bergerak. Karena pemilik kekuatan, pemilik kekuasaan sebetulnya adalah rakyat. Ini secara politik menunjukkan seperti itu. Dan kalaupun rakyat sebetulnya kalau diberikan ruang, ya misalnya negeri kaum muslimin penguasa itu meminta untuk mengirimkan tentara, insya Allah rakyat itu akan siap kok ya. Semua bergantung kepada penguasanya. Nah, oleh karena itu, satu kesimpulan dari hal ini kita bisa mengambil bagaimana ketidakberdayaan penguasa Muslim ataupun penguasa yang lain ya terkait penyelesaian ya genosida maupun agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina. Seperti itu, Mas. Baik, dan terakhir Bung Hanif, apakah dampak gemburan netizen RI atau yang tadi Bung Hanif katakan rujak, dirujak ini oleh warga netizen RI kepada akun-akun para pejabat dan menteri Zionis Yahudi. Apakah tren cywar netizen Indonesia lawan Zionis perlu didukung warganet seluruh dunia, Bung Hanif? Ya, tidak hanya didukung, tapi juga harus dibersamai. Kan begitu. Kalau didukung ya sekedar dukung aja, tapi juga dibersamai. Dan ini perlu juga ada sebuah gerakan masif ya, yang itu juga menuju kepada solusi nyata. Misalnya untuk Palestina itu apa. Nah, sehingga opini yang dibangun itu ya opini merupakan solusi nyata. Karena yang saya khawatirkan begini ya, Mas Anggi dan juga pemirsa, yang sering dibangun opini umum itu kan solusi dua negara. Padahal itu sebenarnya bukan solusi, itu adalah sebuah jebakan yang mengidentifikasi keabsahan negara ilegal yang Israel. Nah, solusinya apa ya? Sebetulnya adalah negara Israel harus hengkang dari Palestina dan Palestina juga harus merdeka semerdeka-merdeka. Nah, itu yang harus didengungkan. Nah, kalau solusi yang lain juga dengan cara apa? Pengiriman pasukan misalnya oleh tentara-tentara karena di sana kan kondisi perang. Ya, bukan kondisi bermain seperti gimana dalam video game. Kalaupun kekuatan Hamas juga perlu di backup juga oleh negara-negara yang lain. Nah, ini kalau mau solusi yang final, solusi yang memang betul-betul bisa diandalkan. Nah, karenanya perlu adanya para pejuang di media sosial itu membentuk satu opini publik bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina ya. Ya sekali lagi donasi oke, ya pengiriman pasukan ya yang terlatih tentara misalnya pasukan itu juga oke. Ya semuanya sumber daya energi, sumber daya kekuatan manusia itu juga perlu dikerahkan. Karena bagaimanapun juga dalam bersiar juga dibutuhkan yang namanya harta kan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita dukung. Nah, di sisi lain juga kita juga perlu mencermati jangan sampai opini yang sudah memuncak katanya dukungan pembebasan Palestina itu dikooptasi ataupun dikorupsi ya oleh media-media barat, media mainstream yang sengaja membelokkan ya isu-isu global. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Makanya kekuatan umat Islam di media baik itu media mainstream, media pengelolaan maupun juga media sosial itu harus satu padu. Dan ini merupakan bukti ya perlunya edukasi kepada netizen bahwa arahkan ya ibarat kalau senjata itu arahkan kepada musuh sehingga itu mengenai kepala dan ini senjatanya apa dengan kata-kata yang bisa menembus jutaan kepala pejabat maupun militer tentara Zionis Israel dan ini sangat menggetarkan ya sekali lagi apalagi kalau penguasa negeri muslim tadi itu mau mengirimkan ya solusi yang nyata tadi mengirimkan senjata pasukan yang lengkap wah tambah gentar mereka itu kan solusi nyata ya. Nah memang solusi nyata itu juga diikuti oleh opini publik yang memang mendorong ke sana. Nah sekali lagi mungkin ini mungkin pesan saya kepada para netizen ya dimanapun khususnya di Indonesia dukungan Anda sungguh sangat luar biasa patut kita acungi jempol ya
dengan adanya gerakan julid fisabilillah atau gerakan-gerakan yang lain yang meruja, kemudian merosting, dan istilah-istilah yang lain yang itu menggentarkan musuh-musuh. Ini juga bagian sebenarnya menggentarkan musuh-musuh bagian dari jihad fisabilillah kan begitu ya. Dan teruslah itu dilakukan sampai Palestina betul-betul merdeka. Dan bagi penguasa Muslim tentunya ya Anda punya kekuatan di sana, kekuatan militer, ya kirimkanlah pasukan ya untuk mengusir penjajah di sana. Itu adalah solusi yang nyata. Nah, karenanya sekali lagi juga bagi netizen juga perlu juga belajar lagi ya mengkaji kembali sejarah Palestina ya kemudian mengungkap lagi uh, kebusukan penjajahan di sana dan juga membongkar makar-makar jahat yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang memang itu telah bersekutu dengan musuh-musuh Islam dan sebagainya. Alhasil, insya Allah ketika opini terbentuk ya ini bahwasanya rakyat Palestina harus merdeka dan merdeka dengan Islam dan sekali lagi disitulah kita bisa kontribusi untuk mewujudkannya. Selamat berjuang bagi para netizen. Seperti itu Mas Ani. Baik, jazakallah Bung Hanif. Jadi tadi ya, kalau tadi Bung Hanif sampaikan acungi jempol berarti bukan cuma jempol tangan gitu ya, jempol tangan dan kaki gitu ya. Mari kita rujak bersama gitu kan. Jangan sampai cuma sebagian saja yuk, karena kalau rujakan bareng-bareng itu lebih nikmat lagi ya Bung Hanif. Insya Allah. Ditambah cabenya biar pedas. Baik, sekali lagi jazakallah Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.